Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada Bapak sekaligus dosen pembimbing Bapak Kamirudin telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama kali saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Masaman dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga kelas A. Maka pada malam hari ini teman-teman, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai komunikator yang mana telah saya sampaikan di awal tadi. Sebelum kita masuk ke dalam materi atau presentasi saya, maka teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen di kolom komentar. Baiklah, pada malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah presentasi, sebuah materi mengenai komunikator. Kita awali dengan definisi dan pengertian dari komunikator itu. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau sumber pesan. Komunikator juga diartikan sebagai pihak yang bertindak dalam pengiriman pesan terhadap atau kepada komunikan atau penerima pesan. Komunikator ini teman-teman terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, komunikator dengan citra diri sendiri, yaitu mementingkan diri sendiri atau kepentingan, yang mana pengiriman pesan berdasarkan keinginan komunikator saja tanpa memperdulikan apakah audiensnya atau penerima pesan tadi memahami apa yang disampaikan dari atau dapat dimengerti dari audiensnya. Maka tidak mementingkan apakah audiensnya mengerti atau tidak. Contohnya teman-teman, yaitu seminar kelompok yang dihadiri oleh audiens yang banyak. Kemudian ketika komunikator ini menyampaikan materi, menyampaikan pesannya, menyampaikan uraiannya, maka panitia ini yang menyelenggarakan sebuah seminar kelompok ini tidak mempedulikan apakah komunikator tadi menyampaikan pesannya, menyampaikan uraiannya tadi itu dapat dimengerti dan dipahami oleh audiensnya. Yang kedua teman-teman, yaitu komunikator dengan citra halayak, yaitu komunikator yang mana ingin mengetahui apa yang dibutuhkan dari audiensnya. Dari komunikator dengan citra halayak tadi terbagi lagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, paternalisme, yang mana hubungan komunikator ini dengan audiensnya seperti hubungan ayah dengan anak, yang mana fungsi dari komunikator ini sebagai yang mendidik dan menginformasikan kepada audiensnya. Contohnya teman-teman, layanan masyarakat seperti wajib belajar 9 tahun, program KB, dan lain sebagainya. Yang kedua, spesialisasi, yaitu proses yang mana komunikator ini bagian dari halayak, yang mana kebutuhan dan keinginan dari komunikator ini dapat atau diketahui. Yang ketiga, yaitu profesionalisasi, yaitu komunikator berpikir bahwa mereka kompeten dalam menentukan isi media
dan mengetahui apa yang ingin atau seharusnya disampaikan kepada audiensnya. Contohnya teman-teman seperti redaktur, editor, pelaksanaan sebuah majalah, koran, dosen dan sebagainya. Selanjutnya ritualisme. Komunikator tidak akan melebihi apa yang mereka usahakan untuk menyenangkan audiensnya. Mereka menjadikan komunikator ini sebagai hubungan atau memperkuat kebersamaan dengan halayak. Contohnya informasi dalam pelaksanaan kerja bakti. Selanjutnya kita masuk kepada syarat dari komunikator ini. Apa saja syarat sehingga dikatakan itu sebagai sebuah komunikator? Yang pertama itu kepandaian. Kepandaian di sini teman-teman yaitu teknik dalam berbicara dan menulis surat, memilih simbol lambang yang tepat. Yang kedua, sikap dari komunikator. Selain dari kepandaian tadi, maka sikap juga diperlukan bagi seorang komunikator. Karena sikap yang angkuh, sombong akan membuat audiensnya merasa muak dan menolak semua uraian atau pesan yang disampaikan dari komunikator. Maka sikap yang harus dimiliki dari sang komunikator tadi adalah sikap tegas. Karena sikap tegas ini akan membuat percaya audiensnya ketika kita menyampaikan pesan atau uraian kita. Yang ketiga teman-teman, dari kepandaian, dari sikap komunikator, maka yang terakhir adalah yang harus dimiliki oleh sang komunikator itu yaitu pengetahuan komunikator. Pengetahuan komunikator yaitu kaya dengan pengetahuan dan dapat menyampaikan apa yang disampaikan, menguasai apa yang disampaikan. Maka ketika dapat menguasai dan kaya dengan pengetahuan, maka akan mudah dalam menyampaikan sehingga terjadilah komunikasi yang baik antara komunikator dengan audiensnya. Selain komunikator ini menyampaikan pesan uraian, maka komunikator wajib mendengarkan ketika audiensnya dan bicaranya menyampaikan uraian atau gagasannya kepada komunikator. Maka yang harus dilakukan dari seorang komunikator ketika dalam bicaranya berbicara juga atau menyampaikan uraiannya. Yang pertama, berhenti bicara ketika lawan bicaranya telah menyampaikan uraiannya. Yang kedua, memberikan leluasa dalam berbicara. Yang ketiga, memberikan partisipasi atau perhatian. Yang keempat, jangan menyelah atau mengganggu ketika saat pembicaraan telah berlangsung. Teman-teman, itulah presentasi saya pada malam hari ini mengenai materi komunikator. Saya mohon maaf atas dalam penyampaian materi saya tadi yang mungkin ada sebagian teman-teman yang kurang paham, maka saya mohon maaf. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Kamirudin, dosen pembimbing, yang telah memberikan waktu saya, kesempatan saya dalam menyampaikan materi ini. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like dan komen. Komen teman-teman itu membantu saya untuk mengetahui apa kekurangan saya, apa kelebihan saya, sehingga dengan kekurangan tadi dapat saya perbaiki dan kelebihan tadi dapat saya tambah sehingga presentasi untuk selanjutnya, penyampaian materi selanjutnya dapat baik, dapat lebih bagus lagi dalam penyampaian materi. Lillahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.